Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ibadallah, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا. Sadaqallahul azim. Bapak, Ibu, serta anak soleh dan soleha yang sama-sama kita banggakan. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah kembali dengan izin dan rahmat Allah kita mampu hadir di masjid ini. Tentu Bapak Ibu, apapun ibadah yang kita lakukan, bermohon betul kita kepada Allah, ibadah itu benar-benar tercatat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kita semua mendapatkan pahala terbaiknya. Amin. Kemudian Bapak Ibu, kita selalu berharap, berdoa kepada Allah kiranya hidayah Allah selalu menyertai hidup kita sampai kita tinggalkan dunia ini. Amin. Amin ya Allah, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu serta anak soleh dan soleha, penduduk surga yang masih berada di dunia yang kami banggakan. Kita lanjutkan hikmah dan pelajaran dari ayat suci Al-Quran. Sekarang kita masuk surat An-Nisa ayat yang ke-9. Bapak Ibu yang kami muliakan, kita lihat dari ayat 1, 2, 3, 4 sampai 9 ini, di mana Allah menggambarkan tentang kehidupan kita Bapak Ibu. Dimulai dari pribadi kita, di mana Allah mengatakan, hai manusia, bertakwalah kepada Allah, bahwa semua kita ini berasal dari orang yang satu. Kemudian Allah seluruh kita memperhatikan anak yatim, memperhatikan mahar, dan juga memberikan hak yatim itu di saat yatim itu sudah dewasa dan sudah cerdas. Sekarang Bapak Ibu, Allah mengingatkan, Allah menyuruh kita untuk takut Bapak Ibu. Ini luar biasa Bapak Ibu. Ya Allah yang berkata kepada kita, di lain ayat Allah melarang kita takut, dan takutlah kita hanya kepada Allah. Dan di sekarang ini di ayat 9 ini Allah suruh kita takut. Maka kalau ada di antara kita tidak takut, tidak khawatir selama ini, mulai sekarang takutlah. Mulai sekarang khawatirlah. Karena takut dan khawatir di sini Allah yang suruh Bapak Ibu. Allah perintahkan kita untuk takut. Allah perintahkan kita untuk khawatir. Apa kata Allah? Wal yahsab lazina law taraku min khalfihim. Dan hendaklah takut orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan di belakang mereka zurriyatan, keturunan di'afa, yang lemah. Untuk itu khaufun alaihim, khawatirlah atas mereka. Jadi Bapak Ibu, kita selama ini kalau sudah khawatir, sudah takut, generasi kita lemah, alhamdulillah. Kalau kita selama ini cuek, biasa-biasa saja, tidak ada kekhawatiran kita dengan generasi kita, mulai sekarang sadarlah, tersentaklah, minta ampun kepada Allah. Dan mulailah kita khawatir, dan mulailah kita takut Bapak Ibu.
Jadi kita tidak boleh meninggalkan generasi yang lemah. Kalau sebelumnya ayat-ayat ini Allah mengatakan kalau kita meninggalkan harta, ini cara membagikannya. Sekarang kita jangan sampai kita meninggalkan anak yang lemah. Nah, itu penting Bapak Ibu. Kita sudah meninggalkan harta, oke. Jangan sampai kita meninggalkan anak yang lemah. Lemah apa di sini Bapak Ibu? Ya lemah semuanya. Lemah ekonominya, lemah fisiknya. Makanya orang tua itu kan, kalau Bu Umay itu harus ASI eksklusif. Berang mana Bu Umay kalau dia foto-foto anak di aksi ikut eksklusif. Itu bagian dari jangan sampai meninggalkan anak yang lemah fisiknya. Ini kode apa bakar ajo, ibu bakar ajo, sempat lagi ASI eksklusif dan dialah ASI sapi. Nah, kau tak nomor ni dah. Kau tak pasu bah, jika tak pasu tu balik. Tapi Allah mengingatkan khawatirlah meninggalkan generasi yang lemah fisiknya, lemah akalnya, dan yang paling utama jangan sampai lemah imannya, lemah emosinya. Wajar Bapak Ibu, kalau masing-masing awak Bapak Ibu, masing individu Muslim mengamalkan ayat Quran, kejadian-kejadian yang aneh-aneh ini kan tak terjadi dah Bapak Ibu. Idul Fitri patah kita cari akan ada orang di sajadah ke Bapak Ibu, ada ke masjidnya ke Tanah Abang, Abah Jaka Tanah Abang. Salat Idul Fitri baru sudah Ramadan, baru mempertingkat takwa sedang ada Abah Jaka di situ kan kita kan memperebutkan sajadah. Ada ibu-ibu subuh ke masjid langsung nyokapleng sejadah sekali untuk salat Idul Fitri beko pas Idul Fitri tak geser sejadah ke sekian meter yang kalau cakap di situ. Nyopai ke masjid itu Idul Fitri Nyo suci, nyo takwa, orang takwa itu sabar, orang takwa itu mengajarkan sajadah yang biar sekap meter tanah seekor yang biar sabarnya. Itu ukuran orang takwa, itu ukuran yang Allah jadikan itu. Dan tinggal anak yang lemah emosinya, lemah kesabarannya, itu warna yang Allah ajar Bapak Ibu. Kalau amalkan kau, anak tak jadi baca kak ketika salat tu. Baca kak tu sudah salat, mengajar tukang parkir memang tukang palak. Parkir tukang palak, yang dipakir palak lah. Dipakir 5.000 kan, 10.000 ikhlas lah dulu. Ambo piti itu tak parah lah, tapi ambo digituan dan iya akan nampak parah itu. Nak masalah dengan piti itu lah, 10.000 itu pun tak masalah, tapi ambo digituan tak iya bro. Padahal orang beriman digituan tu nyo yang siap itu. Kau kan tak buat lihat dah. Tapi kalau mampu buat manjana awak mandalika, tu dah terjadi kejadian yang aneh-aneh kepada Bapak Ibu. Maka sepakat selawat kini Bapak Ibu amalkan bang. Kalau memang mengerikan mana bu, di karena klakson saja, tin, langsung baca kak pembunuhan sekali. Di karena macam lihat kan, jadi aja. Anak kau tersinggung lah, baca kak pembunuhan sekali. Karena antri di SPBU saja kan, pembunuhan sekali. Jadi kalau ada kini anak awak misalnya bu jadi bayaran kan diserempetnya di orang kan sabar selana. Pokoknya serempet masalahnya macam serempet awak. Awak sakit hati awak kasar kalasan bawa buka coba. Awak ngomong-ngomong kayaknya. Lupa kawan kita bawa pistol ditembaknya lah sekali mati. Islam kedua-duanya. Cuma kedua-duanya orang tuanya tak lupa mencari suri saya sampai datang. Maka penting Allah mengingatkan dan tinggal generasi yang yang lemah segala-galanya. Baca caranya supaya generasi kau tak lemah Allah. Hebatnya Allah Bapak Ibu. Kalau tujuan penyakitnya Allah agia ubihnya. Penyakitnya apa? Jangan tinggal generasi yang lemah. Ubihnya apa? Falyattaqullah. Maka bertakwalah. Jadi Bapak Ibu harus bertakwa. Itu kuncinya. Dan carilah minantu yang awak yakinnya bertakwa Bapak Ibu. Makanya orang dulu Bapak Ibu, kalau dia akan mencari minantu, nak minantu ni jadi ada. Apa minantu tu dia jadi? Karena Allah mengincar kalau apaknya bertakwa, naknya aman, tak lemah, naknya Allah mengincar.
Wa yattaqullah, maka bertakwalah kamu. Kemudian apa? Qaulan sadida, dan berkatalah yang benar, yang jujur. Dia orang dulu jadi orang tu punya takwa, tidak pernah berutul-utul, tidak pernah mengejek menyakitkan hati dia. Sembarang nak ini warna mana pilih asal nak ada kana mana tu. Dari itu orang dulu Bapak Ibu. Jadi kini apa nak masuk kerajaan bertakwa wale. Sabana bertakwa. Wa seru anak wa sabana bertakwa. Jadi tak perlu penting-penting lah. Tak perlu seminar-seminar tu lah. Kalau ada waktu payah, tapi langsung saya takwa, tak perlu seminar-seminar lah. Kenapa? Orang bertakwa itu Allah ilhamkan di hatinya. Allah tunjukkan ke orang bertakwa itu Bapak Ibu ikut kerajaan. Kalau kau bagi anak sabar dulu, simpan dulu, tarik dulu. Diulang dia, baru ketika itu aku pun kesalahannya, wak sampai kayaknya kau solusinya. Allah tunjukkan hati orang bertakwa. Jadi Bapak Ibu kesimpulannya organisasi sembilan kau takut ibu lagi ni kau meninggalkan generasi yang lain. Caranya apa? Bertakwa ibu. Kalau ibu tak bertakwa, alaman ibu, alaman anak ibu. Banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Haji. Semoga bersempaatnya kepada Haji Henry Imam Said.